Saat ini di Indonesia sedang terjadi gempa politik yang luar biasa besar. Terjadi pergeseran peta politik yang berlangsung, bahkan sebelum pemilihan umum digelar. Tapi apapun yang terjadi di Indonesia, sepertinya sebagian besar kebijakan Jokowi akan dilanjutkan. Terutama pembangunan ibu kota baru Nusantara. Selain itu, posisi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang besar tidak akan tergoyahkan. Itulah sebenarnya yang mungkin saja ditakutkan oleh Malaysia, terutama para sultan-sultan mereka. Sebenarnya sultan-sultan Melayu Malaysia takut pada peradaban Indonesia. Mereka takut pada bahasa Indonesia serta budaya Indonesia, termasuk demokrasi di Indonesia selama ini. Sebab, lama-lama posisi sultan di Malaysia bisa tergusur karena pengaruh peradaban Indonesia. Hal itu bisa terjadi ketika kaum Melayu Malaysia semakin sering berkomunikasi dengan bangsa Indonesia, terutama lewat media sosial. Otomatis akan semakin mudah membandingkan sistem negara Indonesia dan Malaysia. Artinya, akan semakin terlihat juga bahwa sistem negara Malaysia lebih kuno dan primitif dibandingkan dengan sistem negara Indonesia. Sebab, Malaysia masih mempertahankan kesultanan. Nah, bagi orang Indonesia, hal itu juga amat aneh. Itu sebabnya, Malaysia sebenarnya menganut sistem demokrasi separuh. Yang dipilih oleh rakyat hanya anggota parlemen. Adapun sultan-sultan di Malaysia mendapat kekuasaan secara turun-temurun. Tentu saja akan muncul pertanyaan, sampai kapan peran sultan-sultan seperti itu akan dipertahankan? Apakah lama-lama orang Malaysia tidak bosan dengan sistem politik yang kuno tersebut? Kebetulan saat ini di Indonesia juga sedang ribut mengenai politik dinasti. Tapi dibandingkan dengan Malaysia tentu saja tidak seberapa. Politik dinasti di Indonesia masih bisa dikoreksi karena keputusannya di tangan rakyat. Terbukti pula, tidak semua tokoh politik Indonesia berhasil membangun dinasti. Contohnya Putri Megawati, Puan Maharani tidaklah populer di kalangan rakyat Indonesia. Putra Bambang Yudhoyono pun kurang populer. Untuk mengurangi dampak buruk politik dinasti di masa depan, pendidikan politik harus diperkuat di Indonesia, terutama pada kaum muda. Lalu kenapa belakangan terjadi kegaduhan yang luar biasa dalam politik Indonesia? Sebab, sekarang memang terjadi perubahan besar justru sebelum Pilpres digelar. Perubahan besar itu terjadi karena gagalnya Jokowi membentuk koalisi besar. Ingat dulu, ada wacana memasangkan Prabowo dengan Ganjar, tapi tak berhasil. PDIP rupanya memilih mengusung pasangan sendiri. Adapun Jokowi akhirnya memutuskan untuk berseberangan dengan PDIP, dengan mendukung Prabowo Gibran. Itulah sebenarnya perubahan besar yang terjadi, yakni pergeseran Jokowi ke tengah, dengan menggandeng partai seperti Gerindra dan Golkar. Pergeseran ini sebenarnya sudah dimulai sejak Jokowi memasukkan tokoh partai-partai tersebut pada kabinet. Tak hanya mengenai politik dinasti yang membedakan dengan Malaysia, tapi juga politik perkauman. Pertarungan kaum Melayu dan non-Melayu di Malaysia amat sengit. Hal itu tidaklah terjadi di Indonesia. Biar jelas marilah kita simak hasil survei berikut ini, karena di sini juga diperlihatkan variabel suku di Indonesia. Hai guys, kita simak ya hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia. Survei ini memperlihatkan adanya perubahan politik yang besar. Yuk kita simak ya. Data terakhir kami 75,8%. Ya. Jadi ini survei awal November, akhir Oktober, awal November, masih lumayan 75,8%. Meskipun memang dibanding survei bulan Juni, saat itu 81%, ya, tetapi di tengah kondisi sekarang masih mendapatkan perolehan 75,8% masih oke. Nah ini breakdown-nya, jadi overall secara umum Presiden Jokowi mendapatkan nilai positif di banyak kategori ya, berdasarkan gender, berdasarkan usia, across the board, etnik, kecuali Minang ya. Minang ini lebih banyak yang tidak puas. Kayaknya dari dulu begitu ya.
Yang lain sih banyak kan puas ya, terus apalagi Batak nih ya, etnik Batak 86,4% yang puas. Betawi tingkat kepuasannya lebih rendah dibanding Batak atau Madura. Nah, ini simulasi pasangan Pak Mahfud menaikkan suara Mas Ganjar kurang lebih 2%. Simulasi sendirian tadi kan 27, sekian persen ya. Cak Imin juga menaikkan kurang lebih sekitar 1%. Nah, Mas Gibran per hari ini, kalau kita lihat simulasi pasangan, kelihatan menurunkan, tapi turunnya tidak signifikan. Tetapi jangan lupa, ada kenaikan kurang lebih 4% buat Pak Prabowo itu dari mana sumbernya? Demografinya berdasarkan gender, pemilih Mas Anies agak lebih kuat di kalangan pemilih laki-laki. Demikian juga dengan Ganjar. Betul ya, betul. Kemudian untuk Pak Prabowo Gibran, ini agak ada perubahan menarik ini. Sebelumnya pemilih Pak Prabowo itu agak laki-laki. Nah, setelah Pak Prabowo berpasangan sama Gibran, pemilih perempuannya bertambah. Kemudian berdasarkan usia, nanti trennya kelihatan, ada peningkatan pemilih generasi Z dan milenial buat Prabowo Gibran. Ya. Kemudian berdasarkan etnik, Mas Ganjar masih unggul di segmen pemilih etnik Jawa. Sunda dimenangkan oleh Prabowo Gibran, Batak Mas Ganjar, Madura Pak Prabowo, Betawi imbang nih ya antara Mas Anies dan Pak Prabowo, Minang juga kurang lebih mirip karena margin of error-nya otomatis gede ya, karena sampelnya cuma 2,8% antara Pak Prabowo sama Anies, meskipun unggul tipis Pak Prabowo karena margin of error-nya bukan lagi 2,9 ini ya. Biar semakin jelas perubahan politik yang terjadi di Indonesia, selanjutnya marilah kita simak hasil survei yang lain, yang juga memperlihatkan pergeseran yang besar. Kali ini kita akan menyimak hasil survei dari Poltreking Indonesia. Hasil survei ini amat menarik karena di tengah kritik terhadap politik dinasti, ternyata hasil survei memperlihatkan bahwa isu dinasti hanya jadi masalah besar di kalangan kelas menengah ke atas. Yuk kita simak videonya ya. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu 40,2%, kemudian pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD 30,1%, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 24,4%. Sisanya 5,3% menyatakan belum menentukan pilihan atau tidak tahu tidak jawab. Jadi kalau kita lihat ini kisarannya margin antara pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud itu agak merenggang, menjauh sedikit. Di saat yang sama Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Muhaimin itu mendekat jaraknya. Kalau kita gunakan margin of error tadi 2,9% plus minus, ini bisa bertemu ini antara Ganjar dan Anies Baswedan. Plus minus 2% gitu kira-kira. Jadi ini adalah peta, saya ulangi, peta potret survei periode akhir Oktober sampai dengan awal November, tepatnya nanti November yang kami rilis hari ini. Peta hari ini per hari ini adalah demikian. Jadi kalau misalnya pilpresnya tinggal seminggu, mungkin bisa diprediksi. Tapi karena pilpres masih berlangsung 3 bulan lagi, maka masih kemungkinan lainnya, kemungkinan perubahan, kemungkinan tren naik turunnya akan mungkin berubah. Dan nanti kami ada analisis proyeksi terkait dengan tren. Ini adalah peta tren sebenarnya dua survei terakhir, yaitu awal September 2023 dan November 2023. Jadi setelah ini sama-sama pasangan simulasinya, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, di September 30,7%, kemudian di November menjadi 40,2%, ada kenaikan 9,5%. Kemudian Ganjar Pranowo, Mahfud MD di September 31,6%, kemudian bulan November sekarang 30,1%. Ada potensi penurunan, meskipun tipis ya, masih di margin error, 1,5%. Nah, yang ketiga, pasangan ketiga, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, ini juga mengalami kenaikan cukup signifikan dari 18,4% di survei bulan September, kemudian di bulan November sekarang menyentuh angka 24,4%. Artinya Anies mengalami kenaikan, Anies Muhaimin ya, kenaikan
Jadi per hari ini untuk bulan November 2023 tingkat kepuasan atau approval rating kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin 76,2%, gabungan dari sangat puas dan cukup puas. Nah, ini setelah kita dalami, yang puas 76,20% ini kemana larinya? Pilihannya terhadap Pilpres. Ternyata dari 76,2% yang mengapresiasi kinerja Jokowi secara positif, itu 39,2% ke Prabowo Gibran, kemudian ke Ganjar Mahfud 34,9%, ke Anies Muhaimin 20,8%. Jadi dari data ini cukup menarik bahwa pertama, yang puas kepada kinerja Jokowi mayoritas ke Prabowo Gibran, meskipun terbelah ke Ganjar Mahfud juga tinggi gitu, kira-kira kalau kita lihat sudah mulai bergeser tapi masih terbelah. Dan jangan lupa ke Anies Muhaimin juga relatif tinggi, yang mengapresiasi puas ternyata memilih Anies Muhaimin juga cukup tinggi sekitar 20,8%. Lalu kita sebaliknya kita dalami yang tidak puas dengan jumlah 14%. Jadi yang puas tadi 76,2%, yang tidak puas 14%. Kemana 14% ini pilihannya? Ke Prabowo Gibran 41,3%, Anies Muhaimin 37,8%, Ganjar Mahfud 14,5%. Jadi kalau kita perhatikan tadi, yang puas pada kinerja Jokowi itu terbelah kuatnya ke Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Sementara yang tidak puas itu ke Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin, terpaut dalam margin of error. Jadi relatif sama sebarannya. Itulah guys hasil survei Poltreking Indonesia yang cukup mengejutkan. Tentu saja kita bisa membandingkan dengan hasil survei yang lain biar lebih objektif. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.